Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa pola kalimat. Yang pertama di sini ada to'omoimas yang artinya berpikir ya. Berpikir artinya berpikir. Rumusnya itu menggunakan futsu, kata sifat i, kata sifatnya, lalu kata benda dikasih da, kata benda des. Aslinya ini des, tapi diubah menjadi futsu jadinya da, ditambah tomoimas yang artinya berpikir atau saya berpikir. Lalu jika rumusnya itu menggunakan iko kei ditambah tomoimas, itu artinya berubah menjadi bermaksud. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya menjadi seperti ini: iko kei disambung dengan tomoimas atau tomoimas yang artinya bermaksud. Contoh kalimatnya itu koen e iku to omoimas atau koen e iko to omoimas, artinya itu bermaksud pergi ke taman. Lalu jadi ini juga bisa, yang to omoimas ini bisa menggunakan positif atau juga yang negatif, jadi tergantung konteks kalimatnya ya. Lalu di sini juga ada pola kalimat sumori yang artinya bermaksud, sama seperti iko jika bertemu toimes artinya bermaksud. Jadi sumori ini rumusnya adalah kata kerja jiso yang konteksnya positif, lalu dan juga yang nai yang konteksnya negatif jika bertemu sumori artinya bermaksud. Jadi ini juga sama, tergantung konteks kalimatnya, bisa positif dan juga negatif. Jadi untuk sumori ini contohnya itu ada di 853. Jadi jisoke nai. Jadi jisoke ini konteksnya positif, yang nai ini konteksnya negatif. Lalu ditambah sumori yang artinya bermaksud. Contoh kalimatnya koen e iku sumori des, artinya bermaksud pergi ke taman. Lalu dari tomoimas ini jadi dua ya. Jadi yang pertama ini ada teori to pengulangan kata kerja atau keterangan. Jadi to pengulangan ini adalah kutipan ya memang. Jadi maksudnya tuh ini yang to pengulangan. Jadi rumusnya fusuke i kata sifat i, na kata sifat na nya dihilangkan, lalu untuk kata benda menggunakan da, desnya bentuk futsu jadi da, lalu tambah to pengulangan. Contoh kalimatnya iku to imas, artinya katanya pergi. Lalu yang kedua ada kutipan jadi yang asli, jadi sesuai isinya ya memang, jadi yang asli. Jadi ini isi kutipan. Jadi untuk yang kutipan ini maka jadi terjemahan akhir ya misal. Contoh kalimatnya ini seperti ini: kono kanjiwa, ini ada kutipannya misal. Di isi kutipannya ini tachi rikingshi, lalu to yomimas. Jadi maka untuk kutipan di sini jadinya terjemahan akhir, maka yang di dalam kutipan jadi terjemahannya di akhir, dan juga asli terjemahannya seperti yang diucapkan pas awal. Jadi kono kanji wa tachi rikingshi to yomimasu, artinya kanji ini dibaca tachi rikingshi. Jadi tachi rikingshi jadi terjemahan akhir karena kutipannya misal. Lalu di sini itu ada jajaran awal ya misal. Jajaran awal itu ada kutipan, lalu ada partikel to, ada partikel ya, tari, dan shi, dan juga toka. Jadi kedua partikel ini, jika ada partikel dua yang sama,
ini adalah satu konteks sih minasan, walaupun ada dua, ini jadi satu konteks. Contohnya itu seperti ini, Hendora sang to Koharu sang to dochira ga handsome desu ka. Jadi artinya yang mana, nya yang tampan, saudara Hendra dan saudara Kohar. Jadi kita artinya dari dochira dulu misal. Kenapa diartikan dari dochira dulu? Karena ini ada partikel ga yang bertemu dengan kata sifat. Jadi ini adalah simbol terjemahan awal. Jadi dari dochira dulu, dan ini ga-nya artinya nya. Jadi yang mana, nya yang tampan, lalu ke depan, bukan ke sini ya misal. Kalau ke sini ini to-nya to pengulangan kutipan. Jadi kita terjemahin ke to yang di depan yang artinya dan. Jadi yang mana, nya yang tampan, ke depan, saudara Hendra dan saudara Kohar. Jadi to di sini bukan artinya dan. Jadi to di sini tidak ada arti karena to di sini adalah to pengulangan atau kutipan. Jadi cukup to yang di sini aja yang diartikan dan. Lalu contohnya ini, di sini ada contoh subjek atau pelaku ditambah partikel ga. Jadi di akhir kalimatnya itu bisa diartikan yang. Makanya tadi saya artinya yang mana, nya yang tampan. Jadi di sini kita bisa tambahkan yang tampan. Ada contoh lagi yaitu Hendora sangga tabe mashita. Artinya saudara Hendra nya yang telah makan, nya yang telah makan. Kalau selanjutnya ada ini to imas, atau bisa juga jadi to ite, atau ada lagi yang ketiga ate. Artinya sama, berkata, mengatakan, dikatakan, bilang, katanya, menyebutkan, disebutkan, dinamakan, menamakan. Jadi yang to imas ini contohnya iku to omoimas, atau juga bisa juga disederhanakan jadi to ite, iku to ite, artinya sama, katanya pergi. Lalu di sini ada ate, ate juga sama artinya seperti to imas dan to ite. Contohnya di sini ada takusang tabe tete. Jadi te di sini, ate di sini artinya bilang. Jadi takusang tabe tete artinya saya bilang makan yang banyak. Jadi ini kalimat menyuruh ya misalnya. Karena di sini ada te. Te di akhir kalimat itu bermakna kudasa yang dihilangkan. Lalu di sini ada okanega naite. Jadinya katanya tidak punya uang. Lalu di sini ada date di akhir kalimat dan juga date di awal kalimat. Di date ini bisa ditambahkan untuk penyopan misal. Ini da ini dari des yang difutsukan menjadi da. Jadi des ini sopan, kalau da ini tidak sopan. Lalu untuk lampaunya jadi desta. Futsu dari desta ini menjadi datta. Makanya ini menjadi date dan juga date yang artinya kan katanya. Nah ini lalu
yang kedua ada artinya iya kan, nani. Jadi contohnya di sini ada untuk yang di akhir kalimat itu Jono sama ikanain datte. Artinya saudara Jono katanya tidak pergi. Lalu di sini yang datte dari yang di awal kalimat, contohnya datte anata wa reigetsu kekkon suru jote ja nain desu ka. Artinya kan katanya atau bukankah kamu rencananya menikah bulan depan. Lalu kita pindah ke buku rangkuman. Di sini ada 10. Di sini ada rumus yo ni narimas yang artinya telah mulai menjadi bisa. Rumusnya itu menggunakan kanoke jisoke ditambah yoni narimas, artinya telah mulai menjadi bisa. Contoh kalimatnya itu kanji ga yomeru yoni narimashita, artinya mulai menjadi bisa membaca kanji. Lalu di sini ada sama yoni narimas yang artinya mulai menjadi, rumusnya menggunakan jisoke. Contoh kalimatnya hiragana o kakuyo ni narimasu, artinya mulai menjadi bisa menulis kanji. Mulai menjadi bisa menulis hiragana. Lalu kita di sini lanjut ada pola kalimat koto ni narimasu. Jadi untuk jisoke dan naike ini wajib menggunakan koto ya minasang. Kalau ingin bertemu dengan ni harus wajib menggunakan koto. Jadi untuk kata benda wajib ditambahkan koto, lalu ditambah ni narimas, artinya itu diputuskan atau memutuskan untuk. Ini dalam konteks orang lain atau bersama, jadi orang yang memutuskan, bukan kita. Jadi contoh kalimatnya itu Ryoshi ni Ryoshi ni reinen kekkon suru koto ni narimasu, artinya itu diputuskan menikah oleh orang tua tahun depan. Lalu di sini ada jisoke naike, pola kalimat koto ni shimasu. Untuk koto ni shimasu ini artinya memutuskan untuk, itu dalam konteks saya pribadi. Jadi yang memutuskan itu saya pribadi, bukan orang lain. Tadi yang koto ni narimasu itu yang memutuskan itu orang. Lalu di sini jika koto ni shimasu, ini yang memutuskan ini saya pribadi. Jadi rumusnya menggunakan jisoke dan naike, lalu sama ditambah koto, wajib ya misal. Jadi untuk pola kalimat koto ni shimasu ini contohnya ada nihon e iku koto ni shimasu, artinya memutuskan untuk pergi ke Jepang.
Lalu di sini yang kedua, yang ini kalimat konteks yang positif, yang kedua ini yang konteksnya negatif. Ego benkyou shinai koto ni shimasu, artinya memutuskan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Lalu di sini ada pada kalimat toshimasu yang artinya berusaha atau mencoba untuk menggunakan rumus ikoke yang bertemu toshimasu. Contoh kalimatnya tabeo toshimasu, artinya mencoba untuk makan. Lalu di sini ada yoni. Yoni yang artinya supaya, agar, semoga. Yang disatukan itu menjadi doa. Maksudnya itu doa. Jadi setelah yoni bukan langsung bertemu shimas atau narimas, karena nanti artinya jadi berbeda ya minasang. Jadi lanjutan. Jadi setelah yoni itu tidak boleh menggunakan shimas dan narimas, karena nanti artinya bakal berbeda. Artinya akan berbeda ya minasang. Jadi contoh kalimatnya itu rumusnya di sini menggunakan jiso dan nai. Jadi jiso ini berkonteks positif dan nai ini berkonteks yang negatif. Contoh kalimatnya itu shiken ni goukaku suru you ni maibang benkyou shimasu. Di sini juga bisa menggunakan mas yoni. Selain menggunakan suru yoni, bisa menggunakan mas yoni untuk menyopankan. Lalu artinya itu supaya lulus pada ujian setiap malam belajar, atau bisa juga agar lulus pada ujian setiap malam belajar, atau bisa juga semoga lulus pada ujian setiap malam belajar. Lalu di sini ada yoni shimasu. Yang tadi yoni yang artinya supaya, agar, semoga. Di sini yoni shimasu yang artinya berusaha atau mencoba untuk. Ini rumusnya menggunakan sama jiso sama nai. Yang ini positif, yang jiso positif, yang nai negatif. Lalu contoh kalimatnya itu ashita wa narubeku hayaku kuru you ni shimasu, artinya besok sebisa mungkin datang dengan cepat. Besok sebisa mungkin berusaha datang dengan cepat. Ayo, mashita.